Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau hari lepas hari, sampai kami tiba di minggu terakhir di bulan Februari ini, kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami saat ini mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau Tuhan dengan sukacita, dengan penuh antusias untuk kami menghadap hadirat Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Beracaralah Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Isa Al-Masih Maleer. Kita boleh bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, sebab kita percaya melalui ibadah hari ini Tuhan memberikan kekuatannya yang melimpah buat kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama mengangkat hati dan suara kita untuk menyembah dan mengagungkan Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau
teramat baik Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu yang tiada terbatas, buat keselamatan yang Kau anugerahkan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu, sebab hanya Engkau-lah Allah yang layak. Kau Allah Tuhan yang hidup, Kau berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau hadir di dunia ini untuk keselamatan setiap kami, agar kami yang berdosa ini Tuhan, Kau berdamaikan melalui kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau telah bangkit dan Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab tiada Allah lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus beracara dengan bebasnya, menembus setiap batas ruang maupun waktu Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh mendapatkan lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk memuji katakan amin. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik, yaitu nyawanya untuk setiap kita. Amin. Haleluya, jemaat yang terkasih Tuhan. Kita boleh terus memuliakan Tuhan, kita terus memuji Dia. Sebab kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Sebab Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik dalam hidup kita, yaitu keselamatannya yang abadi. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, oh. Kami sama-sama katakan, kasih yang telah Kau beri. Kasih yang telah Kau beri, amin, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Oh, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Siap memuji. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu.
Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu, oh yang termulia berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, one more, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu, ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Kita masih mau terus menyembah Dia. Kita masih mau mengangkat suara kita untuk mengagungkan Dia. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk
menerima kebenaran firman itu. Biarlah Allah bekerja dengan dahsyatnya. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kita. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rinduku. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara ku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku
semua boleh katakan sekali lagi. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Saya persilakan hambanya. Haleluya Tuhan. Sungguh sebagaimana pujian ini mengatakan, melakukan kehendak-Mu, itulah pujian kami, itulah penyembahan kami yang terbaik, yang dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa bagi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Biarlah apa yang hamba sampaikan semata-mata adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan sendiri. Engkau yang akan mengurapi kami, mencengkram kami Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan, menyaksikan ibadah ini, kami sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana sepanjang bulan Februari ini kita sudah membahas mengenai bagaimana mengalami kebahagiaan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan seperti yang saya sampaikan di dalam pesan gembala di awal bulan, maka kebahagiaan menurut firman Tuhan itu bisa sangat berbeda maknanya dengan kebahagiaan secara umum yang berlaku. Sebagai contoh, di minggu yang pertama kita membahas tentang kebahagiaan meskipun kita dianiaya, meskipun kita menderita. Tentu Bapak Ibu, ini merupakan suatu konsep atau nilai yang sangat berbeda, sangat kontradiktif. Tetapi Bapak Ibu, demikianlah yang Tuhan ajarkan buat kita. Nah, hari ini kita akan mengambil tema tentang kebahagiaan karena kita melakukan firman Tuhan. Kita akan membaca mendasari firman Tuhan ini di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, ayat ini seringkali dipakai oleh sebagian hamba Tuhan untuk penutup ya dari bacaan ayat firman Tuhan sebelum hamba Tuhan tersebut mengupas firman itu. Tentunya dengan harapan bahwa jemaat bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi mau menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang demikianlah yang berbahagia. Nah Bapak Ibu, kata berbahagia di dalam ayat Lukas 11 di 28 tadi memakai kata makarios di dalam bahasa aslinya. Di mana kata makarios ini mempunyai pengertian atau mempunyai arti selain kata berbahagia, juga mempunyai makna diberkati. Ini berarti bahwa orang-orang yang mendengar dan melakukan firman adalah orang-orang yang bukan hanya memiliki kebahagiaan, tetapi dengan demikian mereka juga diberkati. Nah Bapak Ibu, untuk mempertajam pembahasan ini, saya ingin memberikan
beberapa pertanyaan ya. Yang pertama Bapak Ibu, kapan terakhir kira-kira ya Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan merasa begitu diberkati dengan firman itu ya. Jadi kapan Bapak Ibu, baik itu di dalam ibadah secara online seperti ini ataupun juga ketika kita mengikuti ibadah secara langsung, kita merasa firman Tuhan ini benar-benar menjadi jawaban atas pergumulan saya, menjadi jawaban atas doa saya. Sebagai contoh misalnya, mungkin ada di antara Bapak Ibu ketika berada di dalam masalah yang berat, ya tekanan yang begitu menghimpit kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Dan firman yang disampaikan itu berbicara tentang bagaimana Daud yang menghadapi masalah di kota Siklak. Lengkapnya mungkin Bapak Ibu dapat membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Nah Bapak Ibu, di situ dikisahkan bagaimana Daud ketika berada di dalam situasi yang terjepit, dia dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan paparan firman Tuhan itu, kemudian Bapak Ibu berkata, oh iya benar, ini jawaban yang Tuhan berikan kepada saya. Di dalam masalah ini, saya perlu menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu sesuatu yang tentunya memberikan kebahagiaan atau memberkati Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Saya yakin pernah ya. Lalu pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu begitu bahagia karena apa? Karena janji firman Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Misalnya, satu kali Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu meneguhkan iman Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu akan mempunyai anak. Tentu ini bagi pasangan suami istri yang mungkin sudah menikah bertahun-tahun dan lama tidak mempunyai keturunan. Setelah mendengar firman itu, tiba-tiba Bapak Ibu didiagnosa hamil. Ya. Nah Bapak Ibu, begitu kita mengalami seperti itu, tentu apa? Wah, kita sangat bersuka cita, sangat berbahagia bukan? Karena firman Tuhan itu menjadi tergenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengalami dua peristiwa atau dua kenyataan seperti yang saya katakan tadi, tentunya kita sangat bersyukur kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat tentang kebahagiaan yang melampaui atau beyond dari konsep bahagia yang tadi kita bicarakan. Ya. Kita akan melihat kebahagiaan yang Tuhan ajarkan, kebahagiaan yang melebihi daripada sekedar, firman Tuhan begitu memberkati saya. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Bapak Ibu, ada sesuatu yang kebahagiaan yang melampaui hal tersebut. Nah, kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kebahagiaan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu, kemarin atau minggu lalu Pendeta Muda Dwi mengatakan bahwa orang-orang yang lapar haus akan kebenaran, ya, bukan hanya sekedar mereka mencari kepuasan makanan rohani dengan cara mencari sebanyak-banyaknya makanan rohani tersebut. Ya, istilah zaman sekarang kita kenal, ya, kalau kita datang ke restoran atau rumah makan tertentu ada istilah all you can eat. Kita bisa makan apa saja ya dengan membayar sejumlah uang. Nah Bapak Ibu, tetapi kebahagiaan, kepuasan rohani itu bukan
dengan kita mendapatkan sebanyak-banyaknya makanan secara rohani. Tetapi minggu lalu sudah disinggung bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran adalah mereka yang juga mencerna dan mengamalkan prinsip-prinsip firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kenapa kemudian kita perlu merenungkan hal ini? Atau kenapa kemudian hari ini kita mau fokuskan bahwa kebahagiaan bukan hanya sekedar kita dipuaskan oleh berkat-berkat rohani. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa ada banyak orang yang suka mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta, dari hamba-hamba Tuhan yang besar. Atau dulu mungkin ketika masa-masa belum pandemi, ada orang yang hampir tiap hari ke gereja, ya, datang dari persekutuan ke persekutuan, mengikuti ibadah di gereja, satu gereja ke satu gereja, mengikuti KKR demi KKR, tapi ada sesuatu yang salah di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Suaminya atau istrinya mungkin berkata, kamu kawin aja deh sama pendetamu, atau kamu tidur aja deh di gereja, ya. Habis rasanya nggak pernah pulang, ya. Dari hari ke hari terus kegiatan untuk perkara-perkara rohani, mencari kepuasan rohani itu pergi ke sampai meninggalkan tugas dan tanggung jawab di rumahnya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bilang bahwa itu jelek atau itu tidak berguna, ya. Tetapi saya pernah membaca sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan di Amerika, seorang pastor dan seorang penulis buku yang mengatakan begini, bahwa ada survei yang dilakukan di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa orang-orang yang meresponi altar call dalam sebuah kebaktian, dengan berjalannya waktu, ternyata katanya 92% dari orang-orang yang meresponi altar call tersebut, mereka akan kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Dan hanya 8% saja yang bertahan pada komitmen mereka untuk berubah. Jadi Bapak Ibu, mari kita bayangkan, seandainya di dalam sebuah ibadah atau di dalam sebuah KKR, ya, firman Tuhan, saya percaya kalau orang meresponi tantangan altar call, pasti mereka tergugah, mereka tergerak oleh firman Tuhan, betul? Mereka datang, mereka maju ke depan, ya, mungkin membawa komitmen untuk berubah atau untuk bertobat dari dosa mereka, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mereka berusaha untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Saya percaya bahwa orang-orang yang meresponi altar call seperti itu pasti menerima firman itu dengan antusias. Ya, menerima firman itu dengan begitu bergairah. Mereka tergugah oleh apa yang disampaikan. Tetapi Bapak Ibu, berjalan dengan waktu ternyata 92%. Ya, mari kita bayangkan kalau ada 100 orang yang maju dalam sebuah altar call, mereka nangis-nangis mungkin, ya. Mereka sungguh-sungguh terhanyut, terharu di dalam ibadah tersebut. Tapi setelah mereka pulang, ya mungkin tidak 1-2 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan kemudian, ternyata yang 92 orang dari yang 100 orang yang datang atau maju di altar call tersebut, 92 orang tersebut kembali kepada hidup yang lama, ya. Dari yang tadinya berjanji saya tidak akan mabuk-mabukan, kembali lagi mabuk-mabukan. Yang tadinya mungkin berjanji saya tidak akan berjudi, kembali lagi berjudi. Tidak akan berzina, tidak akan berselingkuh, kembali lagi. Bahkan mungkin selingkuhannya tambah banyak.
Bapak Ibu, apa yang dapat kita renungkan dari fenomena ini? Ya, saya berharap ini survei yang diadakan di Amerika, ya. Tetapi mungkin saja walaupun persentasenya tidak persis sama, bisa jadi dialami di lingkungan kita. Bapak Ibu, dari fenomena ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Mari kita meninjau ulang kembali, ya, perjalanan hidup kekristenan kita berkaitan dengan perubahan yang terjadi akibat ketaatan kepada firman Tuhan yang kita terima. Bagaimana sejauh ini ketaatan kita kepada firman yang kita dengar? Dari sini saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa seringkali problem utama di dalam kehidupan kita itu bukannya kita kekurangan khotbah yang bagus, bukannya kita kekurangan khotbah yang memberkati, bukannya kita kekurangan khotbah yang diurapi. Oh Bapak Ibu, apalagi sekarang kita mungkin bisa membuka YouTube, ya, melihat ratusan ribuan pendeta dalam satu minggu berkhotbah, dalam satu hari minggu, ya, berkhotbah demikian rupa. Bapak Ibu, kita tidak kekurangan khotbah yang baik, tapi yang jadi masalah adalah sejauh mana kita yang sudah mendengar firman Tuhan itu, kita yang sudah menerima firman itu, kemudian kita menyimpan di dalam hati kita dan kemudian berkata atau berkomitmen, ya Tuhan, saya mau melakukan firman itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kita tidak antusias untuk melakukan firman kalau itu membuat kita berbahagia? Jawabannya adalah karena seringkali kita tidak tahu apa penyebabnya kebahagiaan kalau kita melakukan firman Tuhan. Apa berkat-berkat yang kita alami kalau kita menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, kehidupan yang berubah itu bukan semata-mata kita hanya menerima firman Tuhan dengan gembira, dengan antusias. Tapi kehidupan yang berubah itu terjadi saat kita mempraktekkan firman Tuhan itu. Amin. Nah sayangnya Bapak Ibu, banyak firman Tuhan yang kita dengar minggu demi minggu, bahkan hampir setiap hari, itu hanya numpang lewat saja di dalam kehidupan kita. Dan kalau firman itu hanya numpang lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, maka itu tidak membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan 24. Di situ firman Tuhan mengatakan, orang yang mendengar firman Tuhan saja, tapi membiarkan firman Tuhan itu berlalu, hanya numpang lewat, maka firman itu tidak akan membawa perubahan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini, ya, pesan yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini adalah apa? Mari kita bergerak, tidak hanya sekedar puas untuk mendengar, untuk tahu firman Tuhan. Tetapi mari kita mulai berkomitmen untuk melakukan, untuk mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ini ayat yang ke-25. Di situ dikatakan begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa yang terjadi? Dikatakan dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-23 dan 24 tadi, ketika kita hanya mendengar firman tapi membiarkan firman itu lalu, kita seperti melihat di dalam cermin, baru sebentar lihat, kita sudah lupakan, kita sudah tinggalkan. Tetapi ayat 25 mengatakan, kalau kita menjadi orang-orang yang tidak seperti itu, tetapi ketika kita menerima firman, kita menelitinya, kita bertekun di dalamnya dan melakukannya, maka kita akan berbahagia di dalam apa yang kita lakukan tersebut. Bapak Ibu, dari ayat ini kita melihat, atau Yakobus menegaskan, firman Tuhan itu adalah apa? Adalah hukum yang memerdekakan orang. Bapak Ibu, ada banyak ayat di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Mazmur, yang mengungkapkan bahwa firman Tuhan itu membuat kita apa? Membuat kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Membuat kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Membuat kita lebih bijaksana di dalam memilih dan mengambil keputusan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa firman Tuhan itu memberikan kepada kita segala hal yang kita perlukan supaya kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup yang sepatutnya. Nah Bapak Ibu, tetapi semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa firman itu menjadi seperti pelita di dalam hidup kita. Firman itu memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kita. Itu tidak akan berarti apa-apa jika kita hanya sekedar tahu, tetapi kita tidak mempraktekannya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap ilmu di dalam pendidikan ya tidak memberi manfaat yang maksimal sebelum ilmu itu dipraktekkan. Betul tidak? Saya mengambil contoh yang praktis. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang kuliah atau menempuh studi di bidang arsitektur atau di bidang teknik sipil, ya. Tentu sebagai mahasiswa di situ Bapak Ibu Saudara belajar ya, rumus-rumus fisika, tentang beban, tentang pokoknya lain sebagainya ya. Saya nggak begitu tahu tentang teknik persipilan atau perarsitekturan. Tetapi saya percaya bahwa banyak ilmu yang diberikan selama Bapak Ibu Saudara kuliah di tempat tersebut. Tetapi saya percaya bahwa tidak cukup seorang yang sudah belajar atau menjadi insinyur di dalam sipil atau arsitek. Tidak cukup mereka hanya tahu rumus-rumus tersebut, tapi kemudian mereka tidak pernah menerapkan itu dalam membuat sebuah bangunan. Ya, ilmu tersebut ya tinggal hanya di otak saja. Tetapi kalau kemudian dia sudah tahu rumus-rumus, teknik-teknik, cara membuat bangunan yang kuat, yang kokoh, dan tentunya estetikanya bagus, ya. Tidak cuman bikin rumah tuh nggak cuman kotak aja gitu ya, kasih jendela, kasih pintu. Dulu kan kita waktu kecil kalau disuruh menggambar, ya paling gitu ya. Rumah tuh kotak, atapnya segitiga, kasih jendela 2, kasih pintu 1. Nah Bapak Ibu, kalau seorang arsitektur atau teknik sipil begitu lulus menjadi insinyur cuman bisa bikin rumah model begitu, wah saya kira itu salah gitu ya universitasnya. Bapak Ibu, tapi seorang yang sudah tahu ilmu tentang persipilan, dia akan membangun rumah
Yang bukan hanya kuat, kokoh, tetapi juga bagus. Sehingga orang berkata, wah, siapa nih yang bikin? Arsitekturnya siapa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat orang membangun rumah yang demikian, barulah ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang seperti arsitektur atau orang-orang sipil, ketika mereka membangun rumah yang bagus, maka tentu itu memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri buat mereka. Bapak Ibu, hal yang sama juga berlaku di dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dikatakan sebagai hukum yang memerdekakan, bukankah hal itu berarti bahwa firman Tuhan itu jauh lebih bermanfaat dari segala ilmu yang dapat dipelajari oleh manusia? Bukankah hukum yang memerdekakan kita itu lebih luas manfaatnya, penggunaannya di dalam kehidupan kita? Dan betapa sayang kalau kita hanya sekedar tahu, kita hanya sekedar punya pemahaman tentang hal tersebut, tetapi hukum itu hanya tetap tinggal di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, betapa sayangnya kalau firman Tuhan yang memberikan jalan keluar di dalam kehidupan manusia, yang membuat kita dapat memperbaiki kelakuan kita, yang dapat mendidik kita hidup di dalam kebenaran, itu tidak tereksplor di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sama seperti seorang yang membangun, maka untuk mengeksplor, mengungkap semua ilmu yang dia punya, harus ada yang namanya proyek atau tantangan yang dihadapi. Ya, saya dulu setelah lulus SMA sempat belajar komputer. Ya, zaman dulu wah masih sangat jadul gitu ya. Dulu kita nyimpen data pakai disket yang masih gede 5/4 inch. Memori juga masih kecil-kecil. Di situ kita belajar atau kami belajar bagaimana programming ya. Bahasa basic ya, Fortran. Sekarang mungkin udah nggak ada ya yang begitu-begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah mempelajari materi itu ya, maka untuk kita dapat mengaplikasikannya, dikasih apa Bapak Ibu? Ya dikasih soal. Soalnya bagaimana? Kadang-kadang soalnya diberikan, coba kamu bikin seperti ini ya. Saya mau kamu masukkan data ini, hasilnya seperti ini ya. Kita bikin bagaimana supaya dari data yang ada ini di compile atau di execute ya, dijalankan oleh program ini keluar hasil seperti ini. Atau kadang-kadang soalnya begini, kita dikasih program dari dosen kita, tapi program itu banyak salahnya. Nah, jadi data ini harusnya dari A harusnya jadi C, ternyata hasilnya enggak C. Nah, kita harus menyelidiki, menggali dengan pengetahuan yang kita punya, rumus-rumus yang kita tahu. Bagaimana supaya program ini yang dibikin salah-salah sama dosen itu jadi benar. Sehingga dari data A keluar jadi C. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami kebahagiaan karena kita mempraktekkan firman Tuhan, maka praktek firman Tuhan itu tidak lepas dari adanya masalah, adanya tantangan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan adanya masalah, jangan takut, jangan alergi terhadap ujian.
Karena hal itu melatih kita untuk kita dapat menerapkan, untuk kita dapat mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan kita akan berbahagia karena itu. Bukan hanya semata-mata karena kita dapat keluar dari masalah tersebut, tetapi juga karena kita sadar bahwa firman Tuhan itu sungguh benar. Firman Tuhan itu dapat kita andalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan tidak berubah, dan oleh karena itu kita dapat memahami hal ini. Mari kita jangan sekedar puas untuk hanya tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi mari kita mempraktekannya. Karena itulah yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di hadapan kita ada perjamuan yang kudus. Mengingatkan kembali kepada kita pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, tentu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan sekedar hanya untuk kita banyak tahu tentang hukum-hukumnya, tentang kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi saya percaya Tuhan menebus kita supaya kita menjadi orang-orang yang dapat menerapkan prinsip firman. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Dan biarlah kalau sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Mari kita menghayati hidup kita mau tujukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Engkau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau yang memberikan hidup dan pengharapan. Biar kami mau fokus hidup kami untuk tetap memandang kepadamu, untuk hati kami tetap terarah kepadamu, untuk hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mata kami Tuhan tetap terarah kepadamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, seringkali kita terlalu banyak mendengar khotbah-khotbah yang bagus, khotbah-khotbah yang memberkati.
Tetapi dunia ini, iblis seringkali berusaha untuk menggagalkan kita dari melakukan apa yang kita dengar tersebut. Oleh karena itu, mari saat ini kita boleh berkomitmen, Tuhan, kami mau hidup hanya bagimu. Hati kami tetap terarah kepadamu. Mata kami tetap memandang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh kembali mendedikasikan hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik daripada firman-Mu, tetapi kami bertekad untuk memelihara, menyimpan firman itu di dalam hati kami dan melakukannya. Karena itulah Tuhan, kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Meskipun di dalam kami melakukan firman itu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi kami tahu semua itu melatih kami, mengasah kami Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus berkata-kata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah diwartakan di dalam ibadah minggu lalu, maka hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Agar kita memperingati korban sengsara Tuhan sampai Ia datang yang kedua kalinya. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru. Pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan tubuh Tuhan yang hancur, dan darahnya yang tercurah, yang cawan air anggur yang membayangkan darahnya yang tercurah. Kita diingatkan demikianlah harga yang mahal yang Tuhan berikan untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Perjamuan kudus juga adalah perjamuan persekutuan, sehingga kita boleh diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan sesama. Dan kehidupan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita dari hari ke hari. Firman Tuhan katakan, baiklah kita menguji diri kita sendiri sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan itu. Oleh karena itu, sebentar kita akan berdoa. Ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, ingatlah, inilah tubuh Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita. Dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan penebusan bagi kita semua.
Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kami, kalau saat ini Roh Kudus mengingatkan ada dosa-dosa atau hal-hal yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan, kami minta pengampunan dari Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan berkat buat kami semua. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian tadi. Kalau ku hidup bagimu, Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga hamba-Mu percaya Tuhan ada berkat-berkat yang boleh kami terima melalui perjamuan kudus ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan beroleh penghiburan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan tangan kanan. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita. Mari kita hargai setiap tetes darahnya. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami boleh dipersekutukan kembali dengan Tuhan. Dan hamba percaya saat ini kesembuhan telah diterima oleh setiap kami yang sedang sakit. Kekuatan, penghiburan menjadi bagian kami yang lemah dan berbeban berat. Dan terlebih Tuhan,
Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup di dalam kemenangan, menjalani hari-hari kami sepanjang 1 bulan ke depan ini. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan Warta Jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau, sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, kami kembali mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang ketiga, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk dapat mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube RBK GIA Maleer setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi, kecuali minggu keempat. Jemaat dapat klik link website atau scan QR code yang terdapat di layar LCD. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, Bapak Ibu Saudara juga dapat mentransfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau jemaat juga dapat memberikan persembahannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan kode QR seperti yang tercantum di layar, lalu masukkan jumlah nominal persembahannya. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah berbicara, memberkati kami semua melalui firman-Mu dan melalui perjamuan kudus yang boleh kami terima. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa juga Tuhan, bagi setiap sidang jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur atas segala berkat-berkat yang sudah mereka terima sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami berdoa, hamba berdoa memberkati setiap persembahan ini untuk dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan membalas setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Saat ini hamba juga berdoa Tuhan bagi kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang masih terus kami alami Tuhan. Kami hanya mohon berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, sehingga baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dapat mengantisipasi dan meredakan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami hanya mohon pertolongan Tuhan boleh terjadi di atas bangsa kami. Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Biar perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, hamba berdoa biarlah kuasa bilur Tuhan Yesus menjadi kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, apapun pergumulan dan masalah yang mereka hadapi, biarlah Tuhan mereka boleh menyadari bahwa semua itu akan melatih kehidupan rohani mereka, akan melatih otot iman mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang tangguh. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa di dalam ibadah minggu depan.